Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda saat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai kita semuanya dan senantiasa memberkahi waktu-waktu kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin. Di malam hari ini kajian kita akan melanjutkan kajian tentang fiqhus siyam, fikih yang berkaitan dengan persiapan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan ini Masya Allah satu-satunya bulan yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan pertama kali diturunkan kitab suci Al-Quran. Bulan pertama kali diturunkan petunjuk hidup kita semuanya. Bulan penuh rahmat, sebentar lagi akan menjumpai kita. Maka bagi orang yang beriman, kita harus mempersiapkan ilmu, ya, mempersiapkan ilmu yang sangat banyak. Kita mesti merenungkan kembali keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan kita ingat juga hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailah. Akan terjadi pembebasan orang dari api neraka, itu terjadi setiap malam, ya, setiap malam Ramadan. Bahkan di malam pertama Ramadan akan ada yang berseru, yunadi munadin, akan ada yang berseru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seruan ini adalah seruan yang hanya bisa diterima oleh hati orang beriman, ya. Ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, datangi kebaikan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Artinya kalau nanti di bulan Ramadan kita mengisi bulan Ramadan dengan berleha-leha, bermalas-malasan, ya, bahkan naudzubillah bermaksiat di bulan Ramadan, maka dia sebenarnya bukan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Karena bulannya sudah baik, tinggal bagaimana kita menjadi baik. Maka yang paling utama untuk kita perbaiki lebih dulu adalah memperbaiki hati kita dengan memperbaharui keimanan kita, menambah kembali kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang selama sebulan penuh siang malam 8 pintu surga dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan, siang dan malam. Sepanjang bulan tersebut seluruh pintu surga yang 8 dibuka lebar. 7 pintu neraka ditutup rapat oleh Allah di bulan Ramadan sebulan penuh. Setan-setan dibelenggu oleh Allah, dan ini akan terjadi dekat-dekat dengan kita saat ini. Tinggal beberapa hari lagi. Bulan yang di bulan tersebut akan ada satu malam. Yang satu malam ini tidak bisa dikalahkan oleh malam-malam yang lain dalam satu tahun, yaitu Lailatul Qadar. Maka kalau bonus-bonus yang besar ini kita hadirkan kembali ilmunya, maka akan memberikan motivasi kepada kita untuk mempersiapkan keimanan kita. Ya Allah, Allahumma balighna li Ramadan wa baligh Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para ulama sering berdoa dengan kalimat itu, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan. Pertemukan diri kami dengan Ramadan lagi. Wassalim Ramadan lana. Ya Allah, Ramadan izinkan dia menemui kami. Tasallamhu minna mutaqabbala. Terimalah
letih kami, ibadah kami nanti di bulan suci Ramadan, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang dibahas dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, kita akan membahas permasalahan yang kelima atau bahasan yang kelima dari buku ini tentang bab saum adalah syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat-syarat diwajibkannya saum Ramadan. Jadi saum Ramadan ada syaratnya. Seperti halnya begini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika akan mendapatkan jabatan tertentu pastinya apa? Tidak dengan gampangan langsung dapat, pasti ada syarat. Ya. Pasti ada syarat. Artinya kalau tidak memenuhi syarat maka tidak diterima, tidak sah menjalankan ibadah saum Ramadan. Maka kita bahas tentang syarat wajibnya saum Ramadan untuk melihat kira-kira saya masuk kategori yang wajib atau tidak gitu. Ini konsekuensinya kita membahas syarat wajib saum Ramadan. Artinya siapa saja yang diwajibkan melaksanakan saum Ramadan. Tapi ya, mari kita lihat lebih dalam. Ya. Pertama, yang wajib melaksanakan saum Ramadan mesti memenuhi syarat. Yang pertama adalah dia mesti Islam. Perlu diingat kembali para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak pernah menjadikan agama ini beban bagi umat Islam. Ya. Ad-dinu an-nasihah. Islam itu adalah bentuknya nasihat. Ya. Artinya ketika kita mendapatkan pembahasan syarat wajib saum Ramadan itu harus muslim, ya. Jangan berpikiran begini, Ustadz kayaknya enak ya jadi orang kafir. Kita lagi nahan makan siang hari gitu kan, dari subuh waktu fajar sampai tenggelam matahari gitu ya. Kelapar-lapar Ustadz, apalagi lagi merebaknya wabah corona dan seterusnya gitu kan. Enaknya orang kafir makan ini dan seterusnya, bebas makan. Bagaimana caranya kita menjawab syubhat seperti ini? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang non muslim menurut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, orang non muslim ya, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurut seluruh para nabi, mereka surganya itu sekarang. Ini harus dipahami dan harus diyakini. Harus dipercaya bahwasanya ketika orang-orang non-muslim, seluruh perkara di dunia seakan-akan halal, nggak ada haramnya. Seluruhnya boleh, nggak ada larangan, seakan-akan begitu. Dan memang kita saksikan seperti itu. Giliran kita jadi orang Islam, harus begini, nggak boleh begitu, dan seterusnya. Kita katakan, Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya, dunia yang hina ini, dunia yang sementara ini, dunia yang waktunya sangat cepat berlalu, dunia yang di dalamnya ada kesenangan, kesusahan, ada sehat, ada sakit, dunia yang tidak abadi ini, dunia yang lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, dunia yang hanya setetes dari lautan dunia ini. Apa kata Nabi? Ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Kita memang dipenjara di dunia ini, dibatasi oleh Allah. Maka ketika nanti mendengar ketemu Ramadan, ya, kemudian bagi umat Islam jangan bersedih, justru harus berbahagia. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan surga abadi mesti menjalankan saum Ramadan. Kenapa? Kita ingat ada pintu surga yang menanti kita. Man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli saum
di dunia, kita rutin melaksanakan saum di dunia, maka kita akan dikenal surga. Pintu surga yang bernama Ar-Rayyan mengenal kita. Akan dipanggil kita dari pintu Ar-Rayyan, dan itu yang kita harapkan. Ketika nanti orang-orang non-muslim gak akan dikenal surga. Surga gak ada yang kenal non-muslim. Seluruh pintu surga yang 8, mereka mengenal siapa yang layak masuk lewat pintu itu. Bayangkan, akan ada saatnya kita berbahagia. Dan di dunia saja kita mendapatkan kesempatan untuk berbahagia. Apalagi di akhirat. Di dunia yang sangat penuh dengan cobaan ini, kita masih sempat senyum, ikhwan, para pemirsa. Dengan wabah yang merajalela seperti ini, Masya Allah, kita masih banyak kenikmatan yang Allah limpahkan saat ini, detik ini. Walaupun mungkin ada kesulitan, tetapi kenikmatannya sangat banyak. Ini syarat pertama, wajibnya saum. Artinya ketika kita mendapatkan kewajiban saum, alhamdulillah saya dipilih oleh Allah. Ya, inilah syarat yang pertama apa? Wajibnya saum mesti muslim. Non-muslim tidak wajib saum. Jadi gimana Ustaz kalau ada non-muslim saum besok Ramadan? Tidak bermanfaat di hadapan Allah. Mungkin untuk kesehatannya iya bermanfaat. Ya, karena ada hadis palsu mengatakan sumu tasihhu, saumlah agar sehat. Dan memang dari sisi dunia medis, kedokteran mengakui orang saum itu adalah, bahkan orang kalau mau dioperasi, kita tahu apa? Mereka harus saum dulu, nggak boleh makan, gitu kan? Kenapa? Dan memang diakui orang saum itu badannya jadi sehat. Itu dari sisi apa? Dunianya. Tapi orang Islam melaksanakan saum bukan cari dunia. Tolong diperbaiki lagi niatnya. Ya, kita menjalankan saum bukan untuk mencari aset keuntungan bulan Ramadan. Karena orang kadang memahaminya ketemu Ramadan itu, oh hari pertama harus 1 juta, hari kedua harus 2 juta, hari terakhir 10 hari terakhir malah yang dipikirkan omset dunia. Nah ini salah berarti dari awal, niatnya salah. Ya, makanya syarat wajib saum Ramadan yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam? Menyerahkan diri kita kepada Allah untuk diatur oleh Allah. Jiwa raga kita diserahkan, ya Allah atur saya sebulan penuh di bulan Ramadan, bimbing saya dengan Al-Quran dan hadis. Bukan dengan logika kita, bukan dengan perasaan kita. Makanya orang beriman nanti di bulan Ramadan itu Masya Allah berlomba betul di hadapan Allah untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ini ya syarat yang pertama apa? Islam. Nah sekarang saya dan Anda sudah jadi muslim. Dan ingat, sering anak ingatkan, keislaman kita ini amanah. Keislaman kita bukan warisan nenek moyang. Keislaman kita ini adalah amanah, hadiah besar, kado berharga dari Allah yang tidak diberikan kepada Abu Lahab, Fir'aun, Namrud. Kado yang sangat istimewa dari Allah. Maka cara kita menerima kado istimewa ini adalah dengan mensyukuri keislaman kita. Ketika para ulama katakan syarat wajib saum Ramadan adalah Islam, berarti alhamdulillah saya masuk kategori. Artinya kebahagiaan kita ketemu saum Ramadan besok karena kita muslim, kita masuk kategori ya. Lebih kepada kebahagiaan orang yang saat ini dapat sembako giliran. Coba kebayang kalau orang dapat sembako itu berharap-harap namanya disebut, sayami gitu kan. Nah, untuk ketemu Ramadan, bandingkan dengan orang bagi sembako, dapat sembako itu melebihi itu berlipat-lipat ganda kebahagiaannya. Kenapa? Tadi kita katakan bonusnya sangat banyak. Tapi ingat, syarat wajib pertama tadi apa? Islam. Maka agar bermanfaat ketemu Ramadan, jadilah muslim. Ini pertama. Yang kedua, syarat wajib saum Ramadan adalah baligh. Baligh, sudah dewasa. Jadi kalau ada anak kecil saum, dia tidak wajib. Ya, kalau ada anak kecil saum tidak wajib. Tapi kalau ada orang tua badannya cebol, ya, kecil badannya, tetap wajib karena dia orang tua.
Ya, yang kita maksud adalah usianya masih kecil, belum balik, belum dewasa, maka dia tidak mendapatkan kewajiban. Tapi para sahabat sudah membiasakan anak-anak mereka sejak dini, sejak kecil untuk diajarkan saum. Jangan karena saum Ramadan gak wajib kepada anak kecil, akhirnya Ustadz biar anak saya makan kenyang-kenyang. Tidak, justru harus diajarkan. Sama halnya ketika Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah inda saba'in. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Usianya anaknya 7 tahun, padahal 7 tahun itu anak kecil. Itu Nabi sudah anjurkan untuk mendidik anak kita untuk sholat. Wadribuhu inda ashrin, kata Nabi. Pukul anak-anak kalian kalau tetap malas sholat di usia 10 tahun. Lihat levelnya dirubah pembinaannya. Pertama diajak, nak sholat itu 7 tahun. Ya. Terus 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun, 3 tahun Nabi ajarkan kita untuk mendidik anak, ngajari mereka sholat, gimana takbir, gimana berwudu, gimana bacaan sholat, itu diajarkan 3 tahun oleh Nabi kepada anak-anak kita. Ya. Setelah 3 tahun, berarti masuk 10 tahun, malas sholat itu anak. Padahal sudah kita ajarkan tuh dari 7 tahunan. Itu anak itu harus dipukul, kata Nabi. Tapi pukulnya bukan pukul smackdown ya. Pukulan yang membina, mendidik. Hindari wajah, hindari kemaluan. Dan pukulannya adalah sebagai ancaman saja. Terkadang dijalankan, terkadang tidak. Nah, mau saya pukul nih kalau nggak sholat, itu di usia 10 tahun ke atas. Ya. Dan ingat, angka 7 tahun dengan 10 tahun belum balik. Tapi Nabi sudah ajarkan. Begitu juga dengan saum Ramadan besok. Ya. Dan saya pesankan kepada Bapak Ibu nih. Jangan diniatkan mengajarkan anak saum Ramadan besok itu karena nggak punya beras. Ya. Didik anak-anak sedari dini untuk mengingat Allah dengan diajarkan saum. Nah, kalau kamu saum sekarang walaupun itu anak kecil, ya. Walaupun anak kecil, ya, diingatkan, nak mau masuk surga enggak? Ada pintu surga dari namanya Babur Royan untuk orang saum. Kita akan masuk sama-sama sekeluarga. Nah, diajarkan begitu, nak mau dicintai oleh Allah, mau diampuni dosa-dosa kita, ya, mau membahagiakan orang tua, dimotivasi dengan nama Allah, dimotivasi dengan syariat Islam. Bukan diajarkan, nah karena kita nggak ada makanan sudah misaum. Gitu ya. Jadi yang dipikirkan anaknya apa? Bu, ada makanan? Oh, sekarang ada. Oh, kalau gitu saya nggak saumi. Jadinya begitu. Ya. Tapi kalau dimotivasi dengan agama Islam, dengan pahala-pahala besar, dengan bonus-bonus yang sangat banyak, ya, itu akan menjadi sarana untuk menghadirkan keimanan kepada anak kecil. Nah, ya, dan saya rasakan sendiri kepada para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saya pernah mengajarkan, saya masih ingat dulu sebelum masuk SD, orang tua saya itu sudah membiasakan kita waktu kecil itu untuk sholat. Sarungan, kadang kita sholat ketika ruku itu melihat ke belakang, gerak. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Ya, apa yang terjadi? Karena dibiasakan kita sholat dari dulu, belum balik, belum dewasa kita sudah dibiasakan oleh orang tua. Fajazahullah khairal jaza. Sampai suatu saat pernah kita ketiduran belum sholat isya, itu gelisah. Seakan ada sinyal kuat dari Allah, bangun, wahai hambaku bangun, engkau belum melaksanakan kewajiban malam ini. Ternyata ketika kita bangun kita pikir ada apa ini, kenapa saya susah tidur. Ternyata saya ingat-ingat, oh waktu itu belum sholat isya. Ya, saya ingat dulu waktu SD atau SMP ada kadang-kadang kita begitu dulu. Artinya apa? Itu ada pembinaan dan artinya jasa orang tua mendidik anaknya ketika kecil jangan dianggap oh Ustaz kayaknya kurang manfaat. Tidak, Allah tetap memperhatikan pengorbanan kita ketika mendidik anak kita waktu kecil. Ketika anak-anak kita sudah besar, Allah akan membuktikan efek dampak dari pengorbanan kita ketika mendidik anak kita ketika kecil. Artinya jangan menganggap remeh sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dapatkan para pemirsa, anak kecil memang tidak diwajibkan saum, tetapi para sahabat mengatakan istri-istri kami itu kalau
Anak-anak itu dibiasakan saum, mereka suka dimotivasi. Ya, dimotivasi mungkin dikasih hadiah lah, dikasih bonus ini dan seterusnya. Ya, dimotivasi, didoakan. Ya, sebagai apresiasi kita dengan anak kita yang sudah sedari dini melaksanakan saum. Atau istri-istri para sahabat itu biasanya apa? Membiarkan anaknya saum, ketika mereka minta makan, dibuatkan mainan. Nah, berarti istri kita juga harus pandai buat mainan. Atau membuatkan acara-acara yang edukatif, yang islami di bulan Ramadan. Sehingga anak, apa? Kenapa para sahabat istri-istrinya membuatkan mainan untuk anak-anaknya ketika saum Ramadan? Agar memalingkan pikiran mereka kepada harumnya makanan, kepada enaknya, lezatnya makanan di lisan, itu dilenyapkan dengan pikiran mereka difokuskan untuk bermain. Bermain sampai lupa tiba-tiba dengar adzan maghrib. Itu adalah bentuk pembinaan dari istri-istri para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Jadi Islam syarat wajib saum, yang kedua baligh, dewasa. Yang ketiga adalah berakal. Berakal. Ya. Kalau orang gila tidak wajib saum. Kalau ada orang gila saum, ya, tidak berlaku hukumnya syariat Islam kepada orang gila. Sampai kapan kata Nabi? Anil majnun hatta yaqil. Orang gila tidak mendapatkan syariat, tidak mendapatkan kewajiban sholat, saum, apa, ya, sampai dia berakal. Tapi jangan juga antum pikirannya aneh-aneh. Kalau gitu saya jadi orang gila, silakan, saya tidak mau. Orang gila memang tidak ada beban syariat untuk mereka. Ya. Tapi ingat, naudzubillah minal junun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegilaan. Naudzubillahi min dalik. Ya, berbahagialah kita bisa menikmati kehidupan seperti ini. Ini syarat yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, sehat. Yang keempat adalah sehat. Ya. Jadi nanti digabungkan itu tadi Islam, baligh, berakal, sehat. Jadi kalau nanti ada di bulan Ramadan yang sakit, dengan sakitnya dia tidak sanggup melaksanakan saum, maka dia tidak wajib saum, tapi wajib mengqadha saum. Artinya kalau dia lagi sakit waktu di bulan Ramadan, dia harus ingat berapa hari dia berbuka karena sakitnya. Ya, maka Allah berikan motivasi, wa antasumu khairul lakum. Melaksanakan saum lebih baik daripada kalian berbuka. Kalau sanggup kita saum, usahakan bismillah. Tapi kalau dengan saum malah memperburuk keadaan kita, sakitnya lama jadi sembuhnya, lambat sembuhnya karena dipaksakan saum, maka jangan paksakan. Karena Islam datang bukan untuk membebani kita. Ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, maka Allah berikan kelapangan dengan bolehnya kita berbuka. Ya, untuk yang saum atau orang yang sedang safar. Wallahu ta'ala alam, apakah saat ini ada istilah safar di tahun ini karena kondisi wabah corona. Tapi kalau memang ada yang safar, dia dibolehkan berbuka. Walaupun ketika safar boleh nggak usah saum, silakan. Ya, tapi ingat, ada di zaman Nabi sahabat sedang saum kemudian safar bersama Nabi sampai di perjalanan seketika itu sedang terik matahari panas. Sahabat itu pingsan. Ya. Apa kata Nabi? Laisa minal birri asyamu fis safar. Ketika keadaan orang saum itu sampai begitu, maka Nabi mengatakan, bukan bagian daripada kebaikan Islam kalau mesti memaksakan diri saum dalam kondisi safar sehingga berakibat sempoyongan kayak begini. Artinya kalau Nabi melihat orang tersebut sanggup dengan safarnya, dia kuat, apalagi mungkin fasilitas AC, pesawat, nyaman, seterusnya. Kalau Anda sanggup silakan saum. Tapi kalau nggak sanggup Ustaz, nggak kuat saya misalkan, ya sudah kan berbuka. Tapi kata Allah syaratnya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Mesti dibayar, diqadha di hari-hari yang lain. Termasuk ana ingatkan pada malam hari ini, bulan Sya'ban belum berakhir, bagi yang hutangnya saum Ramadan di tahun kemarin 1440 Hijriah masih ada,
masih ada kesempatan untuk membayarnya sekarang. Ya, saum wajib, ya silakan Anda lunasi sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini syarat wajib saum yang keempat, yaitu sehat. Ya. Yang kelima adalah syarat wajib saum adalah al-iqamah. Dia sedang mukim, berdiam diri di tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, maksudnya tempat tinggalnya saat ini, tidak sedang safar. Ini bagian daripada syarat wajib saum. Syarat wajib saum. Artinya kalau memang kita tidak safar, ini maknanya ya, kalau kita memang tidak safar, maka kita harus saum. Tapi kalau orang safar, boleh saum, boleh tidak. Ini konsekuensinya. Tapi kalau orang yang tinggal seperti saya, misalkan Anda semuanya saat ini domisilinya di Kendari, maka kalau kita tidak kemana-mana, di sini saja, maka kita wajib saum. Tapi kalau Anda safar kemana gitu, jarak safar, maka Anda dapat dua pilihan. Silakan Anda saum, kalau kuat, silakan Anda berbuka kalau memang dirasa ada kepentingan untuk berbuka. Kemudian yang terakhir, syarat wajib saum adalah al-khulwu minal haidhi wan nifas. Ini syarat terakhir untuk akhwat, untuk ibu-ibu, untuk wanita adalah bersih dari darah haid dengan nifas. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Kata Nabi, bukankah wanita kalau haid dia tidak sholat juga tidak saum. Jadi kalau wanita haid, Ustaz saya lagi demen banget gitu ya, saya lagi suka banget sama saum Ustaz, walaupun haid saya saum. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ya, wanita walaupun dia sangat cinta dengan saum Ramadan, tapi ketika dia haid atau nifas baru lahir, anaknya baru lahir nih, ya di masa nifas, maka dia walaupun cinta saum tidak boleh saum. Tapi Ustaz saya saum, tidak boleh. Itu saum yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Ustaz saya ingin pahala saumnya, bisa Anda qadha nanti. Anda meninggalkan saum karena udzur dari Allah. Ustaz saya tetap ingin dapat pahala saum, ya sudah, berikan sajian berbuka kepada orang yang saum di hari itu. Ya, karena kata Nabi, man fattara shaiman. Barang siapa memberikan sajian berbuka, Nabi tidak mengatakan sajian berbukanya mesti nasi 1 dos ataupun minuman 1 galon gitu, tidak. Nabi katakan secara umum, siapa yang memberikan sajian berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang saum, tanpa mengurangi pahala orang saum sedikit pun, kata Nabi. Jadi itu motivasi kepada Anda yang mungkin sakit atau safar sehingga dia berbuka, atau wanita haid atau nifas sehingga tidak saum, jangan berkecil hati. Allah berikan bonus dengan cara apa? Perhatikan urusan-urusan orang saum. Minimalnya ikhwan, para pemirsa, kita siapkan 1 air mineral untuk orang saum. Untuk berbuka, Pak, tolong nanti manfaatkan untuk berbuka. Apalagi mungkin 1 dos atau lagi, Masya Allah, itu bisa sebagai sarana agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahala orang yang saum. Ustadz, anak ingin sebenarnya Ustadz sedekah seperti itu, anak sakit misalkan, haid nifas, ingin sedekah tapi nggak punya apa-apa Ustaz. Bagaimana itu solusinya? Kata Nabi, hadirkan niat. Ketika kita tidak punya harta spesial boro-boro Ustaz untuk beri air mineral, beras saja Ustaz nggak ada misalkan begitu, kita katakan kalau kita didapatkan udzur dari Allah, tidak bisa saum di hari itu misalkan, ya, apa yang terjadi? Sedekah nggak bisa. Apa yang terjadi? Solusi yang terakhir yang saya tahu adalah hadirkan niat. Sedihkan hati kita, ya Allah, sebenarnya saya ingin bersedekah, saya ingin saum, saya ingin pahala saum, pahala sedekah di bulan Ramadan. Tapi nggak sanggup, maka ya Allah, saya berniat seandainya saya punya harta seperti yang dimiliki oleh orang kaya saat ini yang bersedekah di bulan Ramadan, saya akan mensedekahkannya seperti yang mereka kerjakan. Nah, ini akan mendapatkan pahala yang sama. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengalihkan pembahasan kepada thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan itu bagaimana?
Ya, di sini kita dapatkan pembahasan diangkat secara khusus oleh penulis untuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau pernah mengatakan, saya pernah mengabarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, saya sudah melihat masuknya satu Ramadan. Maknanya apa? Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi hanya sendirian. Beliau melihat sendirian. Ini sudah masuk bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Fasomahu. Maka Nabi pun saum dengan informasi satu orang. Untuk masuk satu Ramadan, informasinya cukup satu orang. Wa amaran nasa bisiyamihi.
Kemudian Nabi juga memerintahkan para sahabat yang lain untuk melaksanakan saum berdasarkan informasi dari Ibnu Umar ini. Ya, informasi dari Ibnu Umar ini. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga menyebutkan tentang satu orang ini syaratnya adalah mesti adil. Ya, mesti adil yang dimaksud adalah sebagaimana dikisahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ada seorang Arab Badui bersaksi di hadapan Nabi bahwasanya orang Arab ini melihat hilal. Orang Arab desa gitu, pedusunan. Dia melihat hilal Ramadan, kemudian ketika melihat hilal Ramadan dia informasikan kepada Nabi, kemudian Nabi tidak langsung menerima. Padahal ini satu orang, beda kasusnya dengan Ibnu Umar. Nabi sudah tahu keislamannya dan kualitasnya. Tapi orang ini Nabi nanya dulu, bertanya kepada orang ini, orang Arab Badui ini, atasyhadu alla ilaha illallah. Ini untuk menjelaskan keadilan. Syaratnya diterimanya informasi dari satu orang untuk penetapan satu Ramadan adalah mesti adil. Adil itu adalah apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Orang ini mengatakan iya. Wa anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ini kata Nabi utusan Allah? Dia juga mengatakan iya. Fa amara bisyam. Maka Nabi juga perintahkan para sahabat yang lain untuk saum dengan informasi dari orang Arab Badui ini yang diakui keadilannya. Dia diakui persaksiannya karena dia apa? Bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian adapun untuk penetapan satu Syawal, Nabi menganjurkan mesti saksinya ada 2 orang. Mesti saksinya ada dua orang. Berbeda dengan penetapan satu Ramadan. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi pembahasan penetapan satu Ramadan dengan pertama dengan ru'yah. Dan ini sebenarnya amanah dari Nabi kepada kita seluruhnya kaum muslimin untuk mempelajari pergantian bulan, pergeseran bulan. Karena kita ajaran Islam adalah bulannya adalah bulan Qamariyah, ya, pergantian bulan bukan pergantian matahari. Ya, maka kita memang harus berusaha untuk mempelajari pergeseran bulan untuk menetapkan atau membantu penetapan syariat Islam dalam penanggalan seperti untuk haji, untuk saum Ramadan. Kemudian yang kedua tadi adalah dengan menetapkan bulan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kalau di tanggal 29 itu mendung terjadi, tidak terlihat, akhirnya apa? Mau tidak mau kita genapkan. Dan tidak perlu, kata para ulama, memperhatikan di negeri kaum muslimin yang lain. Karena rumusnya adalah, kata Nabi, lihat bulan yang kalian lihat di negeri kalian. Sumu li ru'yatihi. Saumlah karena kalian melihat hilal. Bukan melihat hilal di negeri yang lain. Karena kita tahu beda waktu dengan kita dengan Saudi dan seterusnya, maka tetapkan yang di sini. Bahkan para ulama Saudi seperti Ibn Baz rahimahullah dan yang lainnya berpesan, ikuti panduan ulama lokal di negeri-negeri kalian. Ya, makanya kita dapatkan di zaman para sahabat pun penanggalan satu Ramadan dengan satu Syawal itu tidak pernah sama. Di seluruh negeri umat Islam di zaman para sahabat tidak sama. Para sahabat di negeri Syam dengan di Madinah, ingat kisahnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam penetapan ini, iya berbeda. Di Syam, di Palestina dengan di Madinah beda saumnya, selisih 1 hari antara Jumat dengan Sabtu. Kenapa? Ibn Abbas katakan, hakada allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini memang cara Nabi mengajarkan kita. Bagaimana maksud Ibn Abbas? Nabi mengajarkan kita lihat bulan di tempat kita masing-masing. Bukan dilirik tempat tinggal umat Islam di negeri lain, tidak. Ya, ini yang kalau lihat bulan. Kalau tidak, kalau ada mendung, maka genapkan jadi 30 hari atau digenapkan 30 hari apa? Kalau ada orang yang melihat tapi yang melihatnya ini tidak adil. Ya. Ada non muslim misalkan. Ya. Mengatakan ini sudah masuk Ramadan kalian, kenapa kalian nggak saum? Anda muslim? Tidak. Itu
Berarti genapkan saja jadi 30 hari. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari penulis adalah ini terakhir dalam bab ini ya. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan lanjut lagi. Yang terakhir adalah waktu niyah fi shaum wa hukmiha. Ini juga penting karena kata Nabi berkaitan dengan apa? Waktu berniat. Kapan berniat untuk shaum ini? Ya. Kenapa niat itu penting? Niat itu amalan hati. Dan Allah melihat apa? Kata Nabi, Allah melihat hati kita sebelum amalan lahir. Mana yang lebih penting? Amalan lahir atau hati? Nabi katakan hati dulu baru amalan lahir. Maka yang harus di cross check dulu amalan hati kita. Dan di hati itu adanya niat, bukan di lisan. Melafadzkan niat dengan lisan tidak pernah dicontohkan Nabi dalam melaksanakan saum Ramadan. Nabi tidak mengatakan nawaitu sauma godin dan seterusnya, itu tidak pernah didapatkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, karena niat itu artinya adalah maksud keinginan hati, dan hati itu tidak terlihat tapi ada. Hadirkan saja keinginan. Nah sekarang waktu niat itu kapan? Ya, waktu niat kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, man lam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah. Siapa orang Islam yang tidak berniat saum di malam hari sebelum waktu subuh, maka tidak ada saum untuk dirinya. Artinya kalau ada orang niatnya itu setelah adzan subuh untuk saum Ramadan, maka dia mesti mengkodok di hari itu. Maksudnya mengkodok hari yang dia kerjakan seperti itu. Karena apa? Karena dia meniatkan saum Ramadannya setelah lewat waktu subuh. Yang diharuskan adalah Nabi apa? Berniatlah di malam hari sebelum adzan subuh atau sebelum masuk waktu subuh. Ini berkaitan dengan saum wajib seperti saum Ramadan, saum qada, saum nadar, itu harus apa? Karena hukumnya wajib, maka niatnya mesti di malam hari. Boleh niat setelah maghrib, setelah isya, kalau memang sudah masuk malam. Kita tahu waktu maghrib sudah malam, waktu isya sudah malam, bisa. Sebelum tidur, silakan. Kalau mau tidurnya di malam hari, itu juga bisa. Berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah diperbolehkan niatnya setelah waktu subuh. Setelah waktu subuh di waktu duha. Di waktu duha sebagaimana kisah yang sangat masyhur, kisahnya Nabi Muhammad SAW, beliau masuk ke dalam rumah, kemudian ada Ibunda Aisyah di dalam rumah tersebut, tapi tidak menemukan makanan minuman. Nabi bertanya, hal indakum min syai'? Wahai Aisyah, ada makanan enggak di rumah ini sekarang? Kata Ibunda Aisyah, bayangkan, ini Nabi enggak punya makanan loh. Ya, apa kata Ibunda Aisyah? La, ya Rasulullah, untuk kesempatan sekarang di rumah kita nggak ada makanan, sekecil apapun nggak ada. Satu butir kurma nggak ada. Masya Allah, Nabi ya, tidak punya makanan waktu itu. Apa ini? Nabi katakan fa inni idan shaim. Kalau begitu saya akan melaksanakan saum. Saum apa ini? Bukan saum wajib, saum sunnah. Ini jawaban dari Nabi. Adapun saum wajib akan diakui saumnya oleh Allah kalau niatnya di malam hari. Inilah yang dapat kita bahas. Semoga dengan pembahasan ini Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Dan bagian daripada rahmat Allah kepada kita insya Allah adalah kita diperkenankan oleh Allah bertemu dengan Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan bekal ilmu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga bonus-bonus yang Allah persiapkan di bulan Ramadan semoga semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.